Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial aplikasi konseptor Blanko SKHP di aplikasi spreadsheet. Apa itu SKHP? SKHP adalah surat keterangan hasil prestasi siswa kelas 6, di mana SKHP ini nanti digunakan untuk mendaftar sekolah menengah pertama atau SMP dengan jalur prestasi. Dan aplikasi nanti saya akan buat menggunakan spreadsheet. Spreadsheet adalah sebenarnya seperti Excel, tapi spreadsheet ini ada di Google Drive dan merupakan aplikasi bawaan Google yang untuk penyimpanannya nanti bisa otomatis dan terhindar dari adanya kehilangan data. Untuk membuat aplikasi konseptor Blanko SKHP yang dibutuhkan adalah siapkan terlebih dahulu data-data. Yang pertama data siswa, nama dan NISN. Yang kedua data nilai rapot kelas 4 semester 1 hingga kelas 6 semester 2. Dan yang ketiga adalah contoh SKHP dari kota. Jika data-data ini sudah siap, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat aplikasi konseptor Blanko SKHP di spreadsheet. Sebelumnya ini akan saya perlihatkan contoh Blanko SKHP dari kota. Yang kemudian di langkah pertama adalah kita buka terlebih dahulu Google Drive kita. Misalnya di sini Drive dibuka, Drive, maka akan masuk di Drive kita dan saya sudah membuat di sini sheet baru spreadsheet. Kalau belum bisa dibuka di sini Google Spreadsheet dan buat baru. Di sini saya sudah membuat. Nah, dan untuk langkah kedua setelah bisa masuk dalam aplikasi spreadsheet dalam Google Drive, buat terlebih dahulu bank data isian SKHP, yaitu di sini dibuat tabel berisi nomor, nama siswa, NISN, nilai rapot kelas 4 semester 1 hingga kelas 6 semester 1 yang dibagi menjadi mata pelajaran yang ada di kelas 6. Setelah itu, isi lengkap data-data bank data isian SKHP ini dengan data siswa hingga nilai rapot yang sudah ada dari kelas 4 hingga kelas 6 semester 1. Untuk langkah selanjutnya, contoh SKHP yang sudah ada ini tadi dari kota, kita salin atau kita buat di sheet baru dalam spreadsheet. Nah, di sini kita buat sheet baru, bisa diklik tambahkan sheet di sini. Nah, di sini sudah saya buat. Di sini buat konsep dari kota, Blanko dari kota ini kita pindah ke aplikasi spreadsheet, kita ketik seperti biasa dan kita edit sedemikian rupa hingga tampak sama. Nah, seperti ini. Dan untuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita mengisi nama, NISN dan nilai siswa ini dengan menggunakan rumus. Nah, inilah gunanya kenapa kita buat aplikasi Blanko SKHP, yaitu memudahkan kita dalam pengisian data nama dan nilai siswa dalam Blanko dan tidak lagi dilakukan dengan manual. Nah, agar tidak dilakukan dengan manual, dilakukan dengan rumus yang akan saya contohkan di sini. Terlebih dahulu di samping nama kita beri nomor 1. Nah, nomor 1 di sini dan kita buat hurufnya menjadi putih agar tidak kelihatan. Di sini bisa kelihatan tapi nomor 1. Untuk nama di sini kita beri untuk mengisi nama, mengambil data dari bank data isian SKHP di sini, kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan titik 2 karena di sini akan kita beri titik 2 sehingga kita beri titik 2, ketik lagi. Dan kenapa dan? Karena setelah titik 2 nanti baru kita isi dengan nama siswa, NISN dan seterusnya. Di sini gunakan rumus VLOOKUP, lalu kurung buka. Kita baca nomor 1 tadi, nomor 1 ini adalah letaknya di C16.
Nah, jangan lupa kita beri dolar. Kenapa kita beri dolar? Agar data nanti bisa kebaca semua, bisa ketemu semua. Dolar. Lalu titik sama dengan petik, dan kita tulis ini nama sheet data siswa dan nilai tadi, yaitu bank data isian SKHP. Kemudian kita petik lagi dan kita beri tanda seru. Kemudian kita baca data mana yang akan kita ambil, yaitu kita ambil mulai dari kolom A baris nomor 5 hingga kolom AV baris ke 30 seperti itu. Jadi di sini kita beri dolar lagi. Kolom A tadi sampai dari baris 5, lalu titik 2 hingga kolom AV baris ke 35. Kita lebihkan tidak apa-apa. Kalau muridnya lebih dari 30 atau lebih dari 25, kita beri 35. Lalu titik koma di sini kita beri 2. Kenapa 2? Yaitu kita membaca mulai dari kolom nomor 2 di sini. Dari data ini kita baca dari kolom nomor 2, yaitu BB terletak di kolom nomor 2. Sudah jadi rumus seperti ini. Lalu kita enter. Nah, maka muncul nama siswa Ahmad Albian. Apakah betul? Ya, betul, di sini Ahmad Albian. Untuk NISN kita gunakan rumus yang sama. Kita kopikan saja. Kita tulis lagi agar lebih paham. Sama dengan petik titik 2 petik dan VLOOKUP kurung buka. Tadi untuk nomor 1 di C16 kita beri dolar. Habis itu titik koma petik. Selanjutnya teman-teman, apabila nilai dari siswa sudah masuk semua di sini yang kita sudah masukkan menggunakan rumus tadi, selanjutnya kita akan menghitung jumlah nilai. Jumlah nilai kita menggunakan rumus yang biasa kita gunakan, yaitu sama dengan sum. Seperti ini. Hingga kita tarik. Nah, dan untuk jumlah nilai mata pelajaran kita juga menggunakan rumus sum. Untuk nilai rata-rata kita gunakan rumus average. Nah, rumus-rumus ini sudah sering kita gunakan untuk menghitung di Excel biasanya teman-teman. Nah, sebenarnya Excel dan spreadsheet itu sama. Yang membedakan hanya penyimpanannya. Kalau di spreadsheet kita tidak perlu lagi khawatir data ini hilang seperti itu. Nah, demikian, ini nilai sudah terisi semua. Dan kita akan mencoba apakah berhasil rumus yang kita gunakan. Nomor 1 di sini tadi yang sudah kita isi nomor angka 1 di C16, kita ganti nomor 2. Nah, otomatis di sini nama siswa dan data nilai pun sudah berubah sesuai data dari isian SKHP siswa nomor 2. Begitu juga untuk siswa nomor 24. Ini juga sudah akan sesuai dengan data isian SKHP ini. Vina, nah 77. Sini betul 77. Manfaat dari membuat aplikasi ini adalah kita tidak perlu lagi membuat lembar-lembar yang banyak sesuai jumlah siswa. Misal 25 siswa, kita membuat 25 lembar, tidak perlu. Karena dengan aplikasi konseptor Blanko SKHP ini, dari satu blanko ini yang sudah kita buat sesuaikan dengan dari kota, maka kita
hanya tinggal mengubah angka di sini sesuai absen dan langsung bisa kita cetak, tidak perlu membuat lebih dari satu konsep belangko SKHP, dan data pun tidak akan salah karena kita memasukkannya menggunakan rumus, tidak manual. Baiklah, demikian tutorial membuat belangko SKHP atau aplikasi konseptor belangko SKHP. Semoga bisa dimanfaatkan teman-teman ketika akan membuat belangko-belangko yang sedemikian rupa. Jadi ini sekali lagi tidak hanya digunakan untuk membuat belangko SKHP teman-teman, rumus ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat surat keterangan lain yang terdiri dari banyak data siswa atau data orang, seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kritik, saran, pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank data isian SKHP, petik lagi, kita tanda seru, kolom yang dibaca masih sama yaitu tadi dolar A $5 hingga dolar AV $35. Yang berbeda adalah kolomnya di sini. Karena NISN berada di kolom nomor 3, sehingga kita beri kolom nomor 3 kurung tutup. Ya, maka NISN sudah muncul. Kita beri spasi biar ada spasinya. Nah, dan untuk absen nomor 2 nanti kita tidak perlu membuat di sini, tidak perlu membuat sheet lagi, tambah sheet lagi, tidak perlu. Kita cukup di C16 ini tadi kita ganti nomor 2, maka sudah ganti dengan siswa nomor 2, dan kita coba absen 25 hingga siswa nomor 25, seperti itu. Kita kembalikan lagi absen nomor 1, dan untuk nilai kita masih sama menggunakan rumus yang sama. Hanya saja di sini, kalau enggak saya buat rumus baru saja. Rumusnya masih sama dengan, tidak usah menggunakan sama dengan titik 2 nih. Sama dengan petik VLOOKUP kita baca lagi dolar C16 yang data isian SKHP petik dolar A5 hingga AV 35, dan di sini yang membedakan adalah kolom nomor 3 berarti ya. Kolom nomor 4. Nah, gini langsung saja sama dengan VLOOKUP. Kenapa di sini tak bedanya? Di sini tadi ada sama dengan petik titik 2 karena kita tambahkan titik 2. Kalau teman-teman mau membuat langsung diberi titik 2, langsung rumus VLOOKUP ini juga bisa. Nah, ini sama untuk seterusnya kita lanjutkan dengan rumus yang sama. Untuk nilai PPKN berarti nanti menjadi kolom nomor 5. Seperti ini, tinggal diganti kolom nomor 5 dan seterusnya hingga nanti nilai yang sudah ada di sini nanti sudah terisi lengkap. Rumusnya masih sama,
Selanjutnya teman-teman, apabila nilai dari siswa sudah masuk semua di sini yang kita sudah masukkan menggunakan rumus tadi, selanjutnya kita akan menghitung jumlah nilai. Jumlah nilai kita menggunakan rumus yang biasa kita gunakan, yaitu sama dengan sum. Seperti ini, hingga kita tarik. Nah, dan untuk jumlah nilai mata pelajaran kita juga menggunakan rumus sum. Untuk nilai rata-rata kita gunakan rumus average. Nah, rumus-rumus ini sudah sering kita gunakan untuk menghitung di Excel biasanya teman-teman. Nah, sebenarnya Excel dan spreadsheet itu sama. Yang membedakan hanya penyimpanannya. Kalau di spreadsheet kita tidak perlu lagi khawatir data ini hilang seperti itu. Nah, demikian, ini nilai sudah terisi semua. Dan kita akan mencoba apakah berhasil rumus yang kita gunakan. Nomor 1 di sini tadi yang sudah kita isi nomor angka 1 di C16, kita ganti nomor 2. Nah, otomatis di sini nama siswa dan data nilai pun sudah berubah sesuai data dari isian SKHP siswa nomor 2. Begitu juga untuk siswa nomor 24. Ini juga sudah akan sesuai dengan data isian SKHP ini. Vina, nah 77, sini betul 77. Nah, manfaat dari membuat aplikasi ini adalah kita tidak perlu lagi membuat lembar-lembar yang banyak sesuai jumlah siswa. Misal 25 siswa, kita membuat 25 lembar, tidak perlu, karena dengan aplikasi konseptor Blanko SKHP ini, dari satu Blanko ini yang sudah kita buat sesuaikan dengan dari kota, maka kita hanya tinggal mengubah angka di sini sesuai absen dan langsung bisa kita cetak, tidak perlu membuat lebih dari satu konsep Blanko SKHP, dan data pun tidak akan salah karena kita memasukkannya menggunakan rumus, tidak manual. Baiklah, demikian tutorial membuat Blanko SKHP atau aplikasi konseptor Blanko SKHP. Semoga bisa dimanfaatkan teman-teman ketika akan membuat Blanko-Blanko yang sedemikian rupa. Jadi ini sekali lagi tidak hanya digunakan untuk membuat Blanko SKHP teman-teman, rumus ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat surat keterangan lain yang terdiri dari banyak data siswa atau data orang, seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kritik, saran, pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.